kita bersyukur kita boleh kembali di hadapan Tuhan. Kita bersyukur kita ada sampai saat ini itu hanya anugerah Tuhan. Mari kita katakan bahwa Kau pencipta hidupku, karena memang benar bahwa Dia adalah Sang Pencipta kita, Sang Pencipta seluruh dunia ini. Mari kita katakan, Kau pencipta hidupku. Tuhan, sungguh kami bersyukur untuk hari ini kami boleh kembali datang di hadapan-Mu Tuhan. Kami mau beribadah, kiranya Tuhan Kau boleh menolong kami, memimpin sepanjang ibadah kami ya Tuhan. Kami serahkan ya Tuhan untuk ibadah kami pada hari ini dari awal hingga akhirnya. Kiranya Tuhan Kau juga boleh memimpin seluruh ibadahnya. Terima kasih ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Yuk adik-adik semua, kita dengan penuh sukacita kita memberikan persembahan kita yang terbaik bagi Tuhan. Kita katakan, kecaplah dan lihatlah. Kecaplah dan lihatlah, betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah, kecaplah dan lihatlah, betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Mari kita berdoa, minta Pastor Pamus pimpin kita dalam doa. Oke, kita satu dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di kerajaan surga, sungguh kami mengucap syukur Tuhan sudah menyertai ibadah kami, dan juga kami sungguh mengucap syukur ya Tuhan, kalau hari ini Tuhan masih melayakkan kami memberikan persembahan. Kiranya Tuhan yang memakai setiap persembahan kami, dan juga Tuhan juga yang memberkati setiap pekerjaan orang tua kami, dan biarlah hidup kami jadi persembahan yang harum di hadapan-Mu ya Tuhan. Ini doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita persiapkan hati kita, pikiran kita untuk diisi oleh kebenaran firman Tuhan. Mari kita mau memuji Tuhan. Kita katakan yang terutama di dalam hidup ini
Biarlah ini bukan sekedar pujian kita saja, tapi biarlah ini menjadi setiap kerinduan kita, bahwa kita mau katakan yang terutama dalam hidup kita adalah meninggikan Dia. Yang terutama di dalam hidup ini, tinggikan nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini, muliakan namanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Saya mau cinta Yesus. Haleluya, haleluya, saya mau cinta Yesus. Mari kita memuji Tuhan. Yang terutama di dalam hidup ini, tinggikan nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini, muliakan namanya. Haleluya, haleluya, saya mau cinta Yesus. Haleluya, haleluya, saya mau cinta Yesus. Halo adik-adik, saat ini kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Sebelumnya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk kesempatan yang Tuhan berikan. Saat ini kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Tuhan berfirman untuk setiap kami agar kami boleh mengerti dan memahami firman ini. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, di dalam kitab Perjanjian Baru terdapat 21 surat. Dan kita sudah sama-sama mempelajari dan mendengarkan firman Tuhan tentang 13 surat yang ditulis oleh Rasul Paulus. Saat ini kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan dan mempelajari tentang 8 surat lagi yang ada di dalam kitab Perjanjian Baru. 8 surat-surat umum ini tidak ditulis oleh Rasul Paulus. Kita akan sama-sama lihat surat-surat ini ditulis oleh siapa-siapa saja. Nah, adik-adik, surat-surat umum ini ditujukan kepada orang-orang Kristen, agar orang-orang Kristen mereka bisa tahu bagaimana cara hidup seperti yang Tuhan Yesus ingin orang-orang percaya untuk hidup sesuai dengan kebenarannya. Mari sama-sama kita lihat apa saja yang termaksud di dalam surat-surat umum. Yang pertama ada surat Ibrani, lalu surat Yakobus, surat Petrus ada 2 kitab, dan surat Yohanes ada 3 kitab. Yang terakhir, surat Yudas. Adik-adik, surat Yakobus dan surat Yudas ini ditulis oleh saudara Yesus yang bernama Yakobus dan juga Yudas. Lalu, surat Petrus dan surat Yohanes, tentu adik-adik tahu ya, kedua surat ini ditulis oleh murid-murid Tuhan Yesus, yaitu Rasul Petrus dan Rasul Yohanes. Nah, saat ini mari kita sama-sama membahas isi dari surat-surat umum yang ada dalam Perjanjian Baru. Surat Yakobus. Adik-adik, di surat Yakobus ini kalau kita membacanya, kita akan menemukan kalau Tuhan mengajarkan kita untuk menjadi orang-orang percaya, menjadi orang-orang Kristen yang melakukan firman itu. Jadi, kita tidak
hanya menjadi pendengar yang setia, tidak hanya mengerti firman Tuhan, tetapi kita melakukan itu di dalam kehidupan sehari-hari, lewat tingkah laku, lewat perkataan, lewat apapun yang kita kerjakan. Sehingga apapun yang kita lakukan itu boleh mempermuliakan nama Tuhan dan bisa disaksikan oleh orang banyak. Jadi diingat ya, surat Yakobus itu mengajarkan kita untuk menjadi pelaku firman yang setia. Kemudian surat Petrus dan surat Yohanes. Di dalam perjanjian baru, surat Petrus ada 2 kitab dan surat Yohanes ada 3 kitab. Nah, adik-adik, seperti yang tadi sudah didengarkan bahwa surat Petrus dan surat Yohanes ini ditulis oleh siapa? Oleh Rasul Petrus dan juga Rasul Yohanes. Mereka merupakan 2 orang murid Tuhan Yesus. Surat Petrus dan surat Yohanes ini juga mengingatkan kepada orang percaya tentang tantangan yang mereka hadapi. Bagaimana si jahat itu bisa menggoda kapan saja. Dan kita harus berbuat apa ketika si jahat itu menggoda kita, ketika si iblis itu menggoda kita. Kita akan sama-sama mendengarkan juga firman Tuhan di bagian surat Petrus dan Yohanes ini. Petrus dan Yohanes memperingatkan orang percaya untuk mewaspadai. Mewaspadai apa? Tentu mewaspadai ajaran-ajaran sesat yang bisa membawa mereka kepada sesuatu yang jahat. Di dalam 1 Petrus pasal 5 ayat 8 dikatakan, "Sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya." Ada satu surat yang paling pendek di dalam kitab perjanjian baru. Surat apa? Ada yang sudah tahu? Surat Yudas. Surat Yudas adalah surat terpendek. Surat Yudas ditulis oleh Yudas, saudara Yesus. Surat Yudas hanya ada 1 pasal. Mari adik-adik langsung ajak kita buka Yudas pasal 1 yang cuma 1 pasal itu, ayat 24 sampai 25. Langsung bacakan ya. Bagi Dia yang berkuasa menjaga supaya jangan kamu tersandung, dan yang membawa kamu dengan tak bercela, dengan tak bernoda dan penuh kegembiraan di hadapan kemuliaannya. Allah yang Esa, Juru Selamat kita, oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Bagi Dia adalah kemuliaan, kebesaran, kekuatan, dan kuasa, sebelum segala abad dan sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, tadi kita sudah bahas berapa surat? Kita hitung ya. Yang pertama, tadi ada surat Yakobus. Surat Yakobus ada 1 kitab. Lalu yang kedua kita bahas surat Petrus. Surat Petrus ada berapa? Ada 2 kitab. Berarti sudah 3 surat. Kemudian ada surat Yohanes. Surat Yohanes. Surat Yohanes ada berapa kitab? Ada 3 kitab. Berarti sudah ada 6 kitab di dalam perjanjian baru, surat umum. Lalu tadi ada kita bahas tentang surat yang pasalnya tersedikit, pasalnya tersingkat, surat Yudas. Berarti sudah ada 7 surat umum yang sudah disebutkan. Berarti tadi kan Osa bilang ada 8 surat umum. Berarti kurang 1 lagi. Ada yang tahu? Yang belum? Surat Ibrani. 8 surat ini akan kita sama-sama pelajari beberapa minggu ke depan. Dan surat Ibrani itu adalah surat pertama yang akan kita pelajari. Surat-surat umum ini mengingatkan kita tentang betapa berkuasanya firman Tuhan. Firman Tuhan itu kuat. Dia bisa membantu kita untuk hidup kudus. Firman Tuhan juga bisa membantu dan menolong kita untuk menolak godaan dari si jahat. Untuk itu, ayat emas kita pada hari ini itu terambil dari surat umum yang pertama, yaitu kitab Ibrani. Mari kita buka Ibrani pasal 4 ayat 12. Ibrani pasal 4 ayat 12. Lose akan membacakannya untuk kita semua. Sebab firman Allah hidup dan kuat, dan lebih tajam daripada pedang bermata 2 manapun. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum,
Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Adik-adik perlu ingat bahwa firman Tuhan itu adalah firman yang hidup, yang mampu menolong kita untuk menghadapi setiap tantangan. Jadi, saat ini ketika adik-adik merasa menghadapi tantangan, misalnya apa? Misalnya adik-adik harus sekolah online, ada banyak tantangan untuk menyontek, banyak tantangan untuk berbuat curang, atau untuk bersikap tidak baik. Adik-adik, kalau adik-adik merasa tidak mampu untuk melawan tantangan itu, adik-adik ingat, ada firman Tuhan, ada Tuhan yang mampu menolong. Maka itu, kita sebagai orang-orang percaya harus menyediakan waktu kita untuk apa? Untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan, untuk merenungkan firman itu siang dan malam, sehingga firman itu boleh berkuasa di dalam hidup kita, di dalam hidup adik-adik. Dan firman Tuhan ini juga adalah firman yang mengarahkan kita untuk melihat kepada Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Mari adik-adik kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman Tuhan yang boleh kami dengar pada hari ini. Tuhan tolong setiap kami agar kami boleh menjadi pelaku firman yang setia. Dan pimpinlah setiap aktivitas kami sepanjang minggu ke depan dan juga diskusi yang akan kami lakukan. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.